Assalamualaikum teman-teman. Halo, kami dari kelompok 1, yaitu kelompok dengan alat hammer mill. Kami dari kelas 1C, program studi D4 Teknologi Kimia Industri, dan kami beranggotakan Fadia Haya, Larissa Maharani, Nafila Rihadatul, dan juga Yanti Nur. Shh, jangan tanya. Di sini kelompok kami akan menyajikan materi tentang alat hammer mill. Hammer mill adalah sebuah alat yang tujuannya adalah untuk menghancurkan material agregat menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dengan pukulan berulang dari palu kecil. Materi yang akan disampaikan yaitu pengertian alat, bagian dan fungsi alat, cara dan prinsip kerja, macam-macam jenis alat, kelebihan dan kekurangan alat tersebut, dan juga gambar alat. Saya Nafila Rihadatul Aisy akan menyampaikan materi tentang pengertian alat hammer mill. Pengertian hammer mill. Hammer mill adalah alat penepung yang tujuannya adalah untuk merusak atau menghancurkan bahan baku menjadi potongan-potongan kecil dengan menggunakan pukulan hammer secara berulang. Bahan dikecilkan ukurannya dengan pukulan antara palu dan dinding dan mendorong bahan melalui plat berlubang hingga terbangkitkan panas. Hal ini menyebabkan produk terpanaskan dan kehilangan kandungan airnya. Dibutuhkan tenaga sebesar 1 kW untuk menggiling 1 kg bahan per menit pada penggilingan sedang. Sebuah hammer mill pada dasarnya berupa drum baja yang di dalamnya terdapat poros. Pada poros tersebut dipasang hammer dan poros tersebut berputar secara vertikal atau horizontal di dalam drum. Palu bebas untuk mengayun dan menumbuk bahan baku. Rotor berputar pada kecepatan tinggi di dalam drum, sementara bahan dimasukkan ke hopper pakan. Bahan yang selesai dihancurkan akan dikeluarkan melalui corong pengeluaran sesuai dengan ukuran yang dipilih. Saya, Fadia Haya Briliani, akan menjelaskan bagian dan fungsi alat. Bagian dan fungsi alat. Yang pertama adalah foundation. Bagian yang satu ini menjadi bagian paling dasar dari hammer mill. Fungsinya adalah untuk menghubungkan sekaligus menopang semua bagian mesin. Foundation ini juga akan bertindak sebagai tempat di mana produksi, dalam hal ini tepung, dihasilkan. Karena itu, bagian foundation ini menjadi salah satu yang paling utama dari struktur mesin hammer mill yang harus dipastikan perakitannya lebih kokoh dan kuat. Yang kedua adalah rotor. Bagian rotor ini memiliki fungsi untuk menggerakkan mesin, bahkan rotor ini sendiri merupakan pergerakan utama dari mesin hammer mill. Rotor sendiri memiliki struktur yang terdiri poros utama, piringan penghancur, piringan bingkai, dan juga landasan. Rotor mampu bekerja dengan kecepatan sangat tinggi. Hal ini menjadikan pemeriksaan rutin harus dilakukan dalam memastikan terjadinya keseimbangan pada masing-masing bagian struktur mesin ketika akan dijalankan. Yang ketiga adalah operating door. Bagian operating door memiliki fungsi sebagai pintu di mana nantinya operator dapat melihat sekaligus memeriksa struktur yang ada di dalam mesin. Masing-masing struktur mesin akan diperiksa sekaligus dilakukan pembersihan pada saringan. Bahkan, melalui pintu yang satu ini, operator juga dapat mengganti mata pisau penghancur dengan lebih mudah. Sehingga bukan saja akan meningkatkan performa hammer mill, namun juga membuat usia pakainya tahan lama. Yang keempat adalah casing atas. Casing pada bagian atas ini difungsikan untuk menghubungkan mesin atas dan bawah, di mana dalam bekerja, mesin mill pabrik terigu hammer mill ini membutuhkan kerjasama yang sinergis antara mesin atas dan bagian bawahnya. Selain itu, fungsi casing juga untuk mengapit saringan sekaligus memberikan adanya ruang produksi yang cukup lega bersama rotor, sehingga kinerjanya lebih optimal dalam menghasilkan tepung. Yang terakhir adalah bagian feeding grid struktur. Sesuai dengan namanya, pada bagian operator bertindak seperti feeder atau seorang memberi makan. Dengan kata lain,
Melalui bagian ini, operator dapat memasukkan bahan baku yang akan diubah ukurannya dari ukuran lebih besar dan keras menjadi beberapa bagian ukuran lebih kecil sesuai kebutuhan. Di kalangan operator mesin melem pabrik terigu, bagian feeding quid ini juga disebut pintu masuk bahan baku. Berikut adalah gambar bagian hammer mill. Saya, Yantin Rumayansari, akan menjelaskan tentang cara dan prinsip kerja. Oke, cara dan prinsip kerja dari hammer mill. Pada dasarnya, prinsip dan cara kerja dari mesin penepung hammer mill adalah rotor dengan kecepatan tinggi yang akan memutar palu-palu pemukul di sepanjang lintasannya, hingga menghancurkan bahan apa saja yang dimasukkan di dalamnya. Bahan yang masuk akan terpukul oleh palu yang berputar dan bertumbukan dengan dinding, palu atau sesama bahan, dan bahan yang dimasukkan di sana akan hancur berkeping-keping. Akibatnya akan terjadi pemecahan bahan. Proses ini berlangsung terus hingga didapatkan bahan yang dapat lolos dari saringan di bagian bawah alat. Jadi, selain gaya pukul, dapat juga terjadi sedikit gaya sobek yang bisa menghancurkan bahan yang dimasukkan ke dalamnya mesin. Oke, ini adalah gambar dari hammer mill. Ilustrasinya, biru itu yang dari corong itu adalah sebagai bahan, dan kemudian bahan masuk akan diproses dengan rotor dengan kecepatan tinggi yang akan memutar palu-palu pemukul di sepanjang lintasannya. Kemudian bahan yang masuk tadi akan terpukul oleh palu yang berputar dan bertumbukan dengan dinding sehingga bahan akan hancur dan berkeping-keping. Dan jadi kemudian bahannya keluar dari bawah. Saya Larissa Maharani Susanto akan melanjutkan materi yaitu macam-macam jenis alat. Macam-macam alat hammer mill. Pertama, mesin batok kelapa. 2. Mesin cetak briket. 3. Mesin gongsengan kopi. 4. Mesin iris singkong. 5. Mesin paru jahe. 6. Mesin pemarut kelapa. 7. Mesin pembuat pasta. 8. Mesin pemecah biji kakao. Di samping ini adalah beberapa contoh macam-macam alat hammer mill. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihan alat hammer mill. 1. Konstruksi mesin cukup sederhana. Mesin ini terhitung sederhana, tidak rumit dan tidak memakan banyak ruang. 2. Ukuran hasil gilingan fleksibel. Mesin ini bisa disetting sesuai kebutuhan tingkat kehalusan tepung. 3. Tidak mudah rusak, karena tidak terjadi benturan apapun pada ruang pemrosesan. Pada mesin ini lebih tahan lama dari mesin ball mill dan mesin stone crusher. 4. Lebih murah. Pengoperasian mesin hammer mill ini terhitung simpel, sehingga mesin ini tidak memakan tenaga listrik terlalu besar dan tidak memerlukan banyak tenaga operator. 5. Pemeliharaan mesin yang mudah. 6. Partikel diproduksi menggunakan suatu hammer mill umumnya akan bulat. Kekurangan alat hammer mill. 1. Kurang efisien bila dibandingkan dengan roller mills. 2. Dapat menghasilkan panas atau sumber kehilangan energi. 3. Menghasilkan variabilitas ukuran partikel yang lebih besar atau kurang seragam. 4. Hammer mill yang berisik dan dapat menimbulkan polusi debu. 5. Biaya pasang tinggi. Walaupun hammer mill ini tergolong sederhana, tetapi lebih rumit dalam perakitannya. 6. Hasil gilingan tidak rata, karena sistem penghancuran hammer mill berasal dari hantaman, jadi terjadi tanpa bisa diatur arahnya. Materi selanjutnya yaitu gambar alat. Slide ini adalah beberapa contoh gambar alat hammer mill. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.